Kenalkan profil ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku Mega Putri Novia Agustin, konten kreator petani dari Surabaya. Instagramku Mega Putri Novia A, TikTokku Mega Putri 16. Awal mula menjadi konten kreator. Jadi waktu itu dapat anjuran dari temanku konten namanya Mas Nogi atau biasa dipanggil Maman Dingklu. Nah itu yang ide saya. Coba buat konten. Dan konten pertama itu Q&A di mana jawab aku buat pertanyaan di story. Kemudian itu tuh ada yang tanya karena logatku kayak orang Madura kan. Nah itu ada yang tanya, Mbak Samiki Madura dah gitu. Kemudian saya juga Q&A awal-awal itu waktu Januari itu Q&A tentang bahasa Madura itu tadi. Saya ini orang Madura asli apa enggak? Kemudian tanya Mbak Banteng itu ikut Surabaya atau Madura gitu. Dan itu konten pertama kali alhamdulillah langsung naik 1,6 juta viewers. Okay. Gitu. Jadinya langsung dapat saran juga dari teman-teman itu disuruh lanjutin. Ya udah lanjutin aja kontennya tentang Q&A, tentang pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi sampai berapa bulan? 1 bulan kalau nggak 2 bulan itu kontennya jawab Q&A. Kemudian karena ada biasalah ya konten kreator kan masih ada yang sikut-sikutan ya, ada yang jelekin satu sama lain itu. Nah emang sih aku bukan orang Surabaya, bukan Madura asli gitu kan. Saya aslinya dari Surabaya. Nah ada konten yang lain itu kayak nyinggung. Itu loh bukan orang Madura asli tapi ngomongnya sosok di Madurain gitu. Akhirnya saya langsung memutar balik sampai waktu itu sempat down sih. Udah naik berapa ya followers dulu itu 30, udah naik. Terus itu karena ada konten kayak gitu sempet kayak sakit hati dikit lah, ngedown sampai 1 bulan itu nggak konten sama sekali. 1 bulan nggak konten sama sekali. Waktu Lebaran kemarin, waktu mudik di desa itu kayak iseng aja, mumpung ada di petani rek. Kemudian saya lihat di Instagram juga itu ada Mas Prasa Adi itu dari Nganjuk juga. Itu kontennya tentang petani. Langsung saya gitu, tak buat kayak gini aja. Tapi langsung di halaman rumahnya nenekku. Kemudian alat-alatnya juga yang biasanya dipakai petani gitu kan. Itu awalnya konten petani, alhamdulillahnya juga naik juga tembus 16 juta viewers. Gitu yang sampai makanya saya juga kaget naik terus yang awalnya 70 sekarang alhamdulillah jadi 97.000 followers. Itu sih saya juga kaget sebenarnya. Nggak expect gitu. Jadi karena saya juga jadi konten juga nggak sendirian, saya juga pasti belajar dari konten-konten yang lain yang lebih senior, yang lebih banyak pengalaman gitu kan. Yang paling penting itu kan karakter. Nah, kalau saya sendiri itu karakternya bisa pertama itu basket, olahraga. Jadi saya juga ibaratkan saya cewek yang suka olahraga, kemudian saya juga petani gitu. Itu sih. Petani, oke. Yang pertama emang jujur ini meneruskan kan karena konten tersebut itu naik 16 juta, jadi saya itu menerusin, berarti ini jadi karakterku, jadi ciri khasku gitu. Terus kemudian kenapa jadi petani? Yang waktu itu kontennya itu nggak sengaja, karena lihat kakek nenekku itu lagi sakit, kan beliau kan petani, nah lagi sakit itu biar gimana ya, biar dapat doa dari mereka gitu loh, dari teman-teman itu. Akhirnya ya udah nggak sengaja aja pakai petani, alhamdulillah naik, akhirnya diterusin sama sekarang. Oke, kalau petani betulan enggak, kalau langsung terjun ke sawahnya enggak, tapi tadi konten karena semangat dari kakek nenek tadi itu jadi konten. Tuh. Tapi kalau misal ke sawah mungkin nggak ke sawahnya, tapi ke kebunnya, kayak nanam ubi atau nanam ketela dulu, waktu kayak mudi gitu, waktu di desa baru itu ke kebun. Untuk sekarang, kesibukan lain selain menjadi konten kreator? Kesibukan lain, itu sekarang melatih basket sama kuliah juga. Kuliahnya di UINSA, jurusannya Manajemen Zakat dan Wakaf.
tanggapan keluarga, karena mungkin ya itu keluarga saya juga biasa-biasa aja, karena saya juga ibu saya nggak punya HP, kemudian bapak saya juga nggak main Instagram gitu, yang tahu cuman mbak saya sama saudara-saudara aja gitu. Kalau tanggapannya sih mungkin aku cerita aja, Bu aku dapat endorse. Saya ceritakan sebelum saya ngonten waktu di desa kan pasti kan dilihatin saudara-saudara itu ngonten jadi petani ya, diketawain kan pakai baju kayak gini, bawa pakai apa namanya, pakai apa itu namanya, topi, iya kan, ya itu. Kemudian bawa tank sawah itu kan diketawain. Tapi karena itu naik, akhirnya sampai saudara saya juga, ayo Mek ke Nganjuk lagi, tak kasih baju lagi gitu, konten lagi di Nganjuk gitu. Itu sih tanggapannya. Mungkin senangnya dapat kalau ada endorse gitu. Ibu saya kan itu saya kasih tahu. Ya sih, kalau alhamdulillahnya orang tua itu nggak ngekang gitu. Jadi apapun yang aku lakuin itu disupport. Yang penting positif, yang penting halal gitu aja. Karena orang tua juga paham, karena aku nggak bisa, anaknya nggak bisa diem kan. Jadi apa aja tak lakuin gitu. Pengalaman terbaik itu banyak banget sih. Yang pertama itu gak munafik lah ya. Pertama itu dapat duit ya kan, dapat rezeki lah. Jadi dapat pendapatan. Jadi meskipun sedang kuliah itu alhamdulillah meskipun banyak dapat beasiswa tapi bisa dapat penghasilan juga, bisa ngebahagiain orang tua gitu, bisa ngasih sedikit-sedikit lah buat orang tua, buat ponakan, buat temen orang-orang sekitar gitu kan. Itu jadi kayak ngerasain alhamdulillah lah perekonomiannya naik gitu. Tantangan terbesar itu konsep atau ide, konsisten juga. Itu tantangan besar, kayak melawan diri sendiri. Waduh ini harus ngonten nih, tapi apa ya, bingung idenya juga. Kadang bingung ide, kemudian konsisten itu yang susah. Maunya sih kayak tiap hari kan upload, tapi itu konsisten. Karena ada kegiatan yang lain itu yang buat gak konsisten. Kita bisa, karena tadi itu saya juga kurang tadi waktu nyebutin apa sih manfaatnya, apa namanya, positifnya kalau jadi konten kreator itu kita juga dapat relasi juga, banyak relasi, baik itu dari konten kreator atau YouTuber atau yang lainnya, itu kita juga banyak dari situ. Nah dari situ juga kita juga dapat pembelajaran dari mereka, dapat ilmu dari mereka. Tuh kalau mengatasi gimana biar konsisten itu kita bisa collab sama mereka gitu. Kita ketemu mereka, kita kenal mereka, kita collab sama mereka gitu. Atau mereka juga pasti punya masukan buat kita gitu. Karena kita juga, saya kan masih pemula ya, masih baru, jadi kayak juga nggak menutup telinga buat kalau misal ada masih ngasih masukan atau ngasih saran gitu, pasti saya terima. Atlet itu dari SMP saya ikut basket, jadi SMP basket, SMA juga basket, itu kuliah alhamdulillahnya ngelatih basket sekarang. Kalau atlet sih dulu waktu sekolah, jadi atlet ya. Iya, kompetisi itu kebanyakan waktu SMA. Banyak man kalau kompetisi mas, sampai ke Tuban, sampai ke Gresik itu. Kalau juaranya selama SMA itu 20 kali juara selama SMK, selama SMA. Tuh. Kalau apa event-eventnya banyak, ada yang Semalang, kemudian ada yang apa namanya di Gresik itu ada juga. Itu sih banyak. Berkesan itu waktu di Pasuruan. Nah, waktu di Pasuruan itu saya lawannya itu apa namanya, ada dua sih yang berkesan, lawan Kediri juga. Karena kalau misal ya biasa lah, kalau orang menang kan pasti ada aja caranya, orang yang pakai dukun lah atau apalah itu. Jadi kayak susah, udah finishing ini udah pasti masuk, tapi bolanya tuh nggak poin-poin, nggak masuk gitu loh. Itu waktu di SMA 1 Pasuruan itu. Akhirnya waktu itu kalah, sampai anak-anak itu sampai muntah-muntah, kalanya udah all out gitu loh, udah lari, udah kenceng, finishing udah bagus, tapi kok aneh, bolanya nggak masuk gitu. Itu yang jadi juara 2, yang aslinya juara 1 jadi juara 2. Terus yang kedua itu yang nggak bisa dilupain itu
waktu di UNER, waktu eventnya di UNER itu saya lawan kakak kelas yang dimana itu udah lulus aja kan nggak boleh main, tapi mereka kayak curang gitu, kayak curi umur kalau nggak salah. Itu Boyolangu namanya, SMA Boyolangu itu emang terkenal bagus lah anaknya. Nah waktu itu detik-detik terakhir kurang 5 detik terakhir itu poinnya keket 33-35, kurang 2 poin, kurang 1 bola lah. Nah itu 5 detik terakhir itu kayak apa ya, aku juga nggak tahu sih, itu yang bisa memutarbalikkan fakta gitu. Langsung tiba-tiba aku lay up masuk, akhirnya jadi juara 1 itu apa namanya, lawan Boyolangu. Itu langsung dikasih hadiah sama pelatih. Saya juga nggak sadar kalau bisa poin. Itu sih. Oke. Kenapa kok jarang membuat konten bola basket? Karena juga saya kan sekarang banyakkan konten petani ya. Nah kalau konten bola basket itu mungkin diseling-selingi. Jadi kadang dulu pernah jadi anak ya petani ya jadi bola basket gitu. Kalau bola basket mungkin saya juga collab sama teman saya yang juga anak basket juga itu. Mungkin kalau bola basket real itu masih belum. Jadi kalau misal olahraga itu masih tipis-tipis. Kayak kemarin itu pakai baju ini, tapi idamannya cowok-cowok itu yang olahraga, saya jogging. Kemudian pakai baju ini juga lagi main basket. Jadi kayak tipis-tipis lah, belum nunjukin seluruhnya olahraga. Konten yang paling meledak ya itu yang awalnya saya pakai baju ini karena iseng-iseng aja, kemudian tembus 16 juta viewers itu. Instagram 16 juta viewers, kemudian di TikTok itu 1,6 juta viewers, dan nggak tahu ya karena 16 juta tadi itu kan banyak yang nyuri, akhirnya diupload sama orang di YouTube tembus 1 juta juga. Saya juga taunya dari teman saya, Mek ini lo kontenmu lo diambil sama orang gitu. Kontennya juga tembus 1 juta viewers gitu. Nah, saya kan kaget, saya juga nggak punya YouTube kan gitu. Jadi kontennya saya upload di Instagram sama TikTok, sama orang lain diuploadnya di YouTube naik juga gitu. Kalau selektif atau collab itu saya nggak pilih-pilih sih gitu. Jadi berapapun followersnya, apapun kontennya, yang penting mereka juga konten beneran gitu loh. Jadi bukan cuma sekali pengen collab aja gitu sih. Jadi kalau misal collab kayak Mama Dingklu gitu kan, Noki itu ya saya jadi ikut karakternya beliau, outsider, anak SID, anak pop gitu kan. Kalau misal sama Mas Fuad itu ikut jadi orang Madura, tanya, Mas ini Madura atau Surabaya gitu sih. Itu sih. Okay. Bisa buat relasi kita juga. Berkesan itu sih, yang pertama ada Noki tadi itu. Noki itu berkesan karena dia juga yang ngasih ide ke saya itu loh, ngasih ide ke saya tentang konten. Kemudian collab sama dia itu alhamdulillah juga rame gitu kan, karena juga orang mungkin ya tertarik mungkin ya sama karakternya. Kemudian yang kedua itu sama Dandi itu kan ketawa terus kan, lucu, jadi ya berkesan sih sama karakternya baru mereka. Dampak positif bagi saya itu yang pertama emang pengalaman, karena juga pengalaman kan emang penting ya. Gimana cara pengalaman dan ilmu gimana IG, gimana TikTok, kan pasti ada ilmu. Misal gimana logaritmanya itu sih. Kalau endorse sih enggak ya, kecuali kalau yang enggak aku suka kayak misal pot atau minuman itu enggak. Kalau meskipun kalau pang-pang gitu kan saya juga membatasi diri lah, jadi nggak ikut-ikut yang kurang baik lah. Semuanya tak terima, makanan atau baju atau apa itu, selagi masih positif, masih halal, masih bagus lah buat ditonton. Komentar negatif pernah, pasti itu. Apalagi kalau dulu waktu Q&A
Q&A jawab pakai logat Madura itu banyak yang negatif, kayak apa namanya, saya juga dulu pernah kayak mungkin ya kontennya itu sedikit rasis, kalau misal di kenapa di Madura kok nggak ada rel kereta api gitu kan. Nah saya jawabnya itu karena kalau di Madura ada rel kereta api nanti di Glangsing, maksudnya dijual sama mereka bersihnya gitu loh. Nah orang-orang Madura itu kayak nggak terima. Yo nggak semua orang Madura itu maling gitu kan, nggak semua orang Madura itu suka jual-jual besi itu sih. Dan mungkin kalau negatif yang lainnya belum ada sih. Iya belum ada. Tapi pasti kalau di belakang aku nggak tahu loh ya. Kalau saya bacanya di konten-konten, di komentar maksudnya. Kalau lucu-lucu banyak, meskipun di IG, di TikTok juga ada. Kayak misal, Mbak sama ini udah cantik, sederhana, pasti ibuku apa namanya seneng kalau dapat mantu kayak sampean gitu. Kemudian di DM juga, nanti kalau di fallback aku nanti jungkir balik Mbak, nanti tak video atau apa gitulah. Ada aja orang-orang itu. Ya, kalau tips dan trik itu karena saya juga dapat ilmu dari teman-teman konten kreator yang lain yang sudah berpengalaman banyak dan udah jauh lebih lama lah terjun di dunia konten kreator. Itu yang penting karakter. Jadi kayak misal kita boleh konten-konten meskipun itu komedi atau genrenya apa namanya kayak petani atau genrenya apapun lah, terserah. Yang penting itu karakternya, karena kita bisa dilihat orang atau kita bisa dilirik brand itu karena karakternya kita. Kalau misal nggak punya karakter ya mungkin mereka yang brand-brand itu kurang percaya lah gitu. Kalau pegawai, nah itu sih, kalau konten kreator kan mungkin saya jawabnya konten kreator itu. Kenapa? Karena yang pertama itu kalau konten kreator kan bebas pilih liburnya kapan gitu. Jadi yang nyesuaiin jadwal itu kita gitu. Kalau kantoran kan ya kita ngikutin aturan kantor gitu kan. Apa namanya, kalau liburnya ya Sabtu Minggu atau tanggal merah gitu kan. Sedangkan kalau konten kreator itu banyak banget manfaatnya. Dapat relasi, kemudian misal kita lagi konten kemana, misal kita diundang ke Nganjuk atau ke kota mana, jadi kita bisa kerja plus liburan gitu. Jadi nggak cuma di ruangan di kantor monoton gitu aja lah. Jadi lebih baik konten kreator. Dalam dunia konten kreator pasti ya semua konten kreator itu pasti pengen FYP terus atau bisa naik terus lah gitu. Kemudian diundang ke stasiun televisi itu kan pasti tujuannya. Karena saya juga dapat ilmu dari teman-teman dari Noki itu, kalau jadi konten kreator itu jangan jangan cepet puas itu, jangan ya tetap bersyukur tapi jangan cepet puas. Kalau misal dapat endorse ya wes alhamdulillah, kemudian tapi jangan berhenti konten, jangan mager-mageran, karena tujuan kita itu bukan followers, tapi tujuan kita itu kayak misal diundang Denny Sumargo atau diundang podcastnya Deddy Corbuzier atau apa itulah. Jadi kayak ada punya tujuan-tujuannya ke depan yang lebih tinggi itu. Ya karena saya kan masih pemula, masih awam, yaitu saya banyak belajar dari konten yang lain, dari para teman-temanku yang lain udah jauh lah, udah lama di konten kreator itu. Pengalaman khususnya ya mungkin konsisten sih, lebih konsisten, kemudian bisa mengatur waktu, kapan kegiatan yang lain, kapan konten, kapan ngeditnya, kapan postingnya, itu sih. Idola dalam konten atau olahraga atau apa? Dalam konten? Konten dulu, baru olahraga. Okay. Kalau konten idolanya itu mungkin itu ya, Mas Nopek begini ya. Mas Nopek itu karena saya juga pernah lihat podcast itu, sore konten, malam tidur, paginya trending, jadi paginya FYP. Itu jadi kayak gimana ya bisa mengatur logaritmanya sosmed gitu kan. Itu kemudian orangnya juga apa adanya lah, tulus, kemudian apa adanya, lucu ya beneran lucu gitu sih. Itu sih. Kalau di olahraga? Kalau di olahraga, nah itu ya saya karena juga
apa namanya, saya juga nggak punya keinginan jadi atlet yang sampai tua itu, enggak, karena olahraga juga kebutuhan kita buat kesehatan, jaga kesehatan, kemudian ya buat kesehatan aja sih. Itu juga jadi khawatiranku juga kalau misal mereka itu bajunya ini aja gitu kan. Nah itu bajunya ini aja, takutnya mereka bosen atau udah tau lah kalau misal ini ciri khasku itu kan. Makanya di situ juga kita jadi konten kreator itu juga harus upgrade diri. Nanti kontennya itu nggak hanya petani aja, kita juga ada minimal itu katanya kalau dari teman-teman itu minimal 3 karakter. Jadi seorang konten kreator itu memiliki 3 karakter. Entah itu misal apa atau apa, ada itu yang pertama mungkin aku yang olahraga itu karakternya, terus yang kedua itu petani, nah kurang satu lagi, jadi kayak semua itu bisa kita lakuin itu dengan karakter yang kita punya. Eksperimen konten yang ingin dicoba itu traveling sih, jadi saya pengen, karena saya juga suka traveling, jadi masih dulu itu pengen gimana ya caranya bisa jadi host traveling gitu, salah satu TV yang bisa kita, yang aku bisa traveling gitu sih, yang masih pengen jalan-jalan kemana gitu. Kalau jadi food vlogger sih pasti pengen ya, pasti mau, apalagi kan dapat makan gratis ya, dapat makan gratis atau dapat apa namanya, dapat cuan juga, itu sih. Kalau mau ya pasti mau, tapi mungkin masih fokus di petani dulu. Kalau udah banyak atau udah banyak udah cukup, nanti bisa diselingi sama makan-makan gitu. Kalau makan-makan takutnya nanti gemuk nanti. Kesannya untuk teman-teman semuanya, kalau misal pengen jadi konten kreator itu nggak usah malu, yang penting itu selama kita yang kerjain itu halal, yang penting nggak menjelekkan satu sama lain, ya udah lakuin apa aja, meskipun kalian pengen konten ya udah mulai aja gitu, nggak usah takut ini nanti sepi, nanti ini rame, nggak usah takut, karena kita nggak bisa nentuin ini kontennya harus rame, ini seperti ini harus sepi, nggak bisa, karena dilihat juga usahanya. Itu sih yang penting, mau konten dulu, apapun kontennya terserah, yang penting bagus, yang penting tidak menjelekkan satu sama lain itu. Untuk pesan untuk para followers itu, terima kasih banyak, karena saya seperti ini juga karena kalian, karena kalau misalnya nggak ada kalian juga aku nggak seperti ini ya kan. Harusnya juga kalian, terima kasih banyak, semoga apa ya, saya juga nggak bisa ya, intinya doain yang terbaik buat kalian semua aja gitu. Kalau misal ada komen negatif itu saya alhamdulillah terima kasih, kalau misal kalian terhibur sama konten saya itu. Tapi kalau buat kalian yang kurang suka sama konten saya nggak apa-apa, karena saya juga ya udah, yang konten ya konten gitu aja. Pokok mulai jangan tunda. Ya itu aja. Mulai jangan ditunda. Iya. Gak usah banyak mikir. Pertanyaan pertama, klambimu tukune ning ngendi, Mbak? Koyoke penak nggo ngarit. Klambiku tukunan dina. Asal mulai klambiku iki teko budeku rek. Iku jadi karena aku masih di desa. Nah, waktu itu klambi nangku dan makku kan gak ngarah cukup ya. Terus kemudian aku nyelang budeku sing awake padha sakune lah. Akhirnya aku nyelang wonge. Lak tuku nandi, koyoke lak tuku klambi itu koyoke gak ono sih rek. Karena biasanya lak tuku pupuk baru oleh gratis iki. Di klambi gratisan iki rek, gratis hadiah. Sudah. Oke, pertanyaan kedua. Ya. Kenapa anak muda sekarang rata-rata malu menjadi petani? Oke, kenapa kok malu jadi petani? Mungkin karena orang awam lihat itu ya pekerjaan biasa lah mas ya, kayak petani di desa gitu. Mungkin bahkan ada orang yang ngomong itu kayak direndahkan lah, petani cuma petani. Mungkin ya karena penghasilannya atau apa gitu kan. Tapi kalau misal orang awam tahu kalau petani itu
panen kan ya lumayan gitu kan harganya itu. Mungkin kalau kita di sawah kerjanya itu kotor, kena lumpur, kena kena benih-benihnya, kemudian kena air sungai itu kan kotor. Mungkin itu sih yang bikin orang jadi anak muda itu nggak mau kerja petani itu. Oke. Iya. Pertanyaan nomor 3. Iya. Pandangan pean gawe petani modern koyok piye Mbak? Idaman opo gak? Oke, petani modern itu termasuk idaman sih. Idaman tapi nggak terlalu idaman banget. Tapi maksudnya itu banyak juga aku punya teman petani modern itu kayak misal dia nanam tumbuhan itu nggak dari lumpur, nggak di outdoor, tapi dia itu bikin lemari gitu kan. Itu isinya tumbuhan juga. Jadi nggak outdoor, nggak panas-panasan, tapi lebih modern. Dibentuk kayak di dalam ruangan atau petani atau apa gitu. Jadi lebih modern. Nggak susah-susah kayak dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya, jadi petani apa Mbak? Jadi petani apa? Kalau aku jadi petani, kalau dari ini ya, kalau dari kaosnya ini petani jagung. Tapi kalau misal saya di desa itu mungkin ya bantuin kayak pretel brambang gitu kan. Kayak pretel brambang itu di Nganjuk kan banyak bawang merah itu kan. Itu bantuin pretelnya, misain antara daun bawangnya sama bawangnya yang mau dijual itu sih. Kemudian sama juga jagung. Kalau misal jagung udah besar, udah siap panen kan diambili kemudian dijemur kan di halaman desa itu, halaman rumah desa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya. So far part paling berat di hidup kamu apa Kak? So far paling berat ini di luar petani ya, di luar petani. Kalau itu berat itu mungkin itu sih Mas. Dulu kan karena perekonomian. Jadi waktu sekolah, waktu masih SMP, masih SMA itu aku belum bisa ngasilin uang gitu kan. Dulu cuma ngandelin uang saku dari orang tua. Nah, dulu itu karena masih jadi atlet ya, masih student atlet, itu uang saku 10.000 tiap hari kan dikasih 10.000 sama orang tua. Itu pun habis dibuat bayar lapangan karena setiap latihan itu bayar uang lapangan 10.000. Nah, sedangkan satu hari itu latihan bisa sore sama malam itu sih. Mungkin beratnya di perekonomian, di keuangan karena lihat teman-teman yang lain itu uangnya lebih atau kecukupan gitu kan. Kalau misal mau event di luar kota juga dianterin orang tuanya, disupport orang tuanya, kemudian dikasih uang saku orang tuanya gitu kan. Tapi kalau aku masih ya sadar lah, aku bukan anak orang kaya kan ya, bukan itu ya, aku gak bisa nuntut orang tua aku minta ini minta itu. Aku kesini sanguin kasih sangu 300.000 atau apa, nggak bisa. Jadi kayak yang temanku yang lain makan enak, makan yang mahal-mahal, sedangkan aku cuman bisa lihat toh gitu loh, karena menghemat uangnya itu buat bayar lapangan, buat bayar pelatih itu sih. Gitu. Makanya sekarang udah lulus SMA, alhamdulillah semuanya dikerjain. Jadi apapun yang menghasilkan itu dikerjain. Dulu itu pernah bantuin di toko agen itu kan, sehari dapat 10.000 kan lumayan itu kan. Kemudian apa aja, misalnya ada event atau apa dikerjain, selagi itu dapat uang bisa buat aku sendiri itu sih. Apalagi sekarang jadi alhamdulillahnya jadi content creator, force-nya juga lumayan kan. Saya juga kaget tiba-tiba langsung secepat itu kan, belum 1 tahun tapi udah segitu. Alhamdulillah rezekinya juga ada itu sih. Jadi kalau sekarang udah ya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa bantuin orang tua gitu. Oke, pertanyaan terakhir dan paling penting. Kriteria suami idaman gimana ya? Kriteria suami idaman. Aduh. Kalau suami idaman itu apa ya? Yang penting dia baik, kemudian sholatnya juga baik, kemudian sama orang tua juga itu sih. Sama orang tua juga baik, ngertiin lah, pengertian sayang sama keluarga, kemudian nggak aneh-aneh, kemudian nggak neko-neko, terus nggak apa ya, karena saya juga nggak suka dunia malam kayak misal minum-minum atau klub-klub gitu. Saya juga pasti cari cowok yang nggak seperti itu sih. Pokoknya yang apa ya, dan yang paling penting mungkin tingginya lebih tinggi dari saya. Itu sih, nggak minum-minum, itulah pokoknya. Iya, yang positif aja. Oke. Suka olahraga gitu.
Oke. Udah? Sudah. Yeay. Yeay.